Hai guys, welcome back to podcast Ala Nasji. Asik. Sekarang udah episode 5 aja nih, nggak kerasa. Duh, padahal cari temen buat ikut podcast itu susah-susah gampang, gimana gitu ya. Aduh, tapi udah nggak apa-apa. Pokoknya di episode 5 kali ini tuh gue ngundang temen gue. Asik. Kenalan dong sama teman-teman podcast Ala Nasji. Halo guys, kenalin aku Fitri Wahyuni, biasa dipanggil Fitri. Aku temennya Mbak Inas, temen kuliahnya Mbak Inas. Kita dulu sesama anak HI di UII. Lu kabar gimana, Fit? Sekarang? Alhamdulillah, kabarnya sekarang baik. Mbak Inas gimana kabarnya sekarang? Sama sih, baik-baik. Cuaca di situ gimana sih? Kalau gue di rumah gue tuh kayak ntar siangnya panas, kadang-kadang suka ada angin dingin gitu. Tapi emang lagi ada angin dingin sih akhir-akhir ini. Kayak gitu. Jadi kayak panas tapi dingin gitu. Di sini juga di Pare, mungkin Pulau Jawa pada umumnya ya, itu dingin-dingin Nah, banget. Cuman hari ini semalam tuh nggak begitu dingin, tapi kemarin-kemarin tuh benar-benar yang anginnya tuh kenceng, terus suhunya juga wah tuh dingin banget, kayak nyentuh air tuh ogah banget gitu, saking iya iya dinginnya. iya iya iya. Sempet 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 lihat berita sih gue itu karena kayak ada fenomena apa gue lupa. Gue lupa angin angin Hmm, angin dingin tuh ke arah Indonesia gitu. Jadi yang di Pulau Jawa tuh duluan kena gitu karena dari bawah gitu. iya benar. Jadi lu ini aktivitas saat ini, kok lu di Pare sih? Boleh cerita nggak? Kok lu bisa di Pare gitu? Ngapain Anda? Kesibukan Anda Oke. saat ini tuh apa, sis? Jadi aku di Pare tuh sekarang lagi ngambil kursus bahasa. Aku ngambil kursus bahasa Mandarin. Nah, Oh, aduh, eh, keren banget. itu aku ngambilnya buat 8 bulan kursus. Nah, sekarang itu lagi jalan 3 bulan. Jadi ya aku masih lama lah di sini. Kalau mau main-main ke sini lah. Ada aku di sini. Oke. Jadi kalau bahasa Mandarin tuh, gue lupa namanya HKS ya, HSK. Apa sih bilangnya kayak HSK. part-partnya itu? Iya, HSK HSK kan benar. ya? Benar. HSK-nya kalau 8 bulan tuh sampai chapter berapa? Aku ngambilnya paket ya, dan yang di paketnya itu 8 bulan sampai HSK 4 dan udah sama program translatornya. Jadi Uh. udah include di situ. Terus kalau di Pare itu lu cari sendiri fit ininya apa program Mandarin itu lu cari sendiri atau kayak dari kenalan nih udah pernah ke situ Hmm, terus testimoni ke lu nya terus lu nya kayak oh iya kayaknya cocok nih buat gue gitu atau gimana? Nah, kemarin itu aku malah dapat infonya tuh dari anak HI juga angkatan kita. Jadi dia punya temen, teman kita deh yang itu Hmm. kemarin sempat kuliah di Cina. Terus aku minta tolong coba tanyain dia sempat kursus di mana. Katanya cari aja di Pare banyak kok lembaga yang kursus Mandarin. Terus ya udah aku browsing-browsing, ketemulah ini lembaga aku sekarang. Nah, ya udah, akhirnya aku coba riset-riset programnya kayak gimana. Baru deh aku daftar gitu. Jadi aku Hmm. taunya dari teman kita infonya. Oh. Oh, oke oke oke. Kok ini ya? Jadi kan menurut gue pribadi kan gue nggak pernah ke Pare nih, gue nggak pernah ke Pare nih, Hmm, gue nggak pernah ke Pare. Nah, tapi stereotip gue, kalau mikirin Pare, pasti lu belajar bahasa Inggris gitu. Nah, lu unik nih, beda nih. Lu ke Pare, hmm. belajar bahasa Mandarin. Nah, apa sih yang membuat kayak, wah, akhirnya lah gue, lu memutuskan buat, yaudah ke Pare, belajar bahasa Mandarin 8 bulan, gitu. Hmm. Awalnya teman-teman yang ngelihat aku di Pare tuh mikirnya awalnya aku ngambil bahasa Inggris juga gitu kan. Terus pas mereka Hmm. nanya-nanya baru aku jelasin, aku ngambil Mandarin. Sama kayak Mbak Inas, mereka yang kenapa ngambil Mandarin? Sebenarnya apa ya? Kalau ditanya alasannya nih agak nggak masuk akal juga sebenarnya diceritain. Cuman aku ceritain yang bagian masuk akalnya aja. Karena Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tidak harus mewajibkan ya. Nanti takutnya terumbar di podcast. Nggak apa-apa, yang mau di-share aja gitu ke orang-orang. oke. Jadi alasan aku belajar Mandarin tuh karena emang di banyak-banyaknya perusahaan Cina gitu yang masuk ke sana. Jadi em, mereka banyak kekurangan apa ya penerjemah gitu dan aku sedikit tertarik nih buat ke Hmm. ranah itu gitu. Jadi aku ngambil bahasa ini sebenarnya ya fokusnya buat ke sana.
buat kerja gitu. Iya, 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 paham. Lu melihat ada peluang dan posisinya strategis gitu, kayak terus lu mau Benar-benar, nyoba gitu kali ya. benar. Kalau lu bilang kan tadi di Sulawesi nih. Nah, mungkin orang-orang teman-teman podcast ala-ala Lasji atau mungkin yang bukan anak HI nih, temen gue yang Hmm, lain nggak tahu lu tuh sebenarnya dari mana sih asal lu kok bisa ke Sulawesi, atau emang lu kayak gue doang kayak cuman numpang tinggal di Sulawesi habis itu ya udah kesana kesini gitu, atau lu gimana sih emang asalnya di sana kalau boleh tahu? aku aslinya dari Palu, guys, Sulawesi Tengah yang kalau teman-teman ingat nih, kayaknya Palu itu terkenal banget gara-gara bencana tahun 2018 yang tsunami likuifaksi itu kalian pasti tahu kan. Nah, aku Iya. dari situ. Tapi Mm-mm. emang aku anaknya juga suka kesana kemari ya, main kesana kemari jadi Eh, nggak menetap di Palu gitu. Ada keperluan belajar sama ya nanti kerjaan jadi bakalan berpindah-pindah. Tapi asalnya aku iya, dari iya, Palu. iya. Oke, jadi orang tua dari sana juga, lu juga lahir di sana gitu ya berarti ya? Oh, betul. Darahnya berarti emang orang Sulawesi nih gitu. Iya, Sulawesi banget Yes. nih guys. Waduh, waduh, waduh. Tapi jarang loh. Tapi sumpah waktu kita kuliah di HIW itu kayak jarang aja gitu yang dari Sulawesi gitu, kayak gimana ya? Kayak hitung jari doang gitu. Kayak rata-rata tuh Hmm. dari Pulau Sumatera. Banyak sih Mm-mm. kayak temen kita dari Pulau Sumatera. Kalau Jawa nggak usah ditanya lah, kayak karena emang Jogja di Pulau Jawa gitu, kayak ngapain juga gitu kan. Ya itu Benar. udah pasti banyak. Tapi kalau Sulawesi tuh bener-bener kayak cuman kita-kita doang gak sih, kayak berempat gitu, kayak bertiga apa Hmm. malah, kayak nggak Minoritas banyak. kita. Hmm. Bener-bener bener minoritas di kota orang gitu. Ini Fit, kita kan lulus tahun 2023 ya kita ya. Ya, 2023, Gila, benar. setahun coy, setahun lebih gak sih? Iya, Iya kan ya. udah setahun lebih. Udah Yudis mau tuh 2 tahun kita aja. Yudis tuh kita bulan bulan Januari bulan ya? tiga puluh Januari, satu iya Januari, kan. ya. Iya kan, akhir bulan kan. Wah gila, Benar, benar. setahun lebih. Wah, ya cepet banget waktu gitu, kayak enggak ini aja, enggak apa ya, enggak, kalau menurut gue pribadi, gue ngerasanya kayak ya udah gue ngejalanin hidup gue ternyata udah setahun aja gitu, kayak nggak kerasa gitu. Kalau gue, kalau lu gimana, ada kayak kerasa banget gak, kayak aduh ya ampun gue struggle banget nih, atau gimana gitu setelah lulus gitu, atau Hmm. kenapa ya gitu? Kalau dibilang cepet, aku ngerasanya juga cepet banget sih Mbak. Kayak, maksudnya Hmm, aku baru ngerasanya kayak kemarin loh kita foto-foto depan prodi, habis iya yudisium, bener-bener. udah gitu Heeh. kan. Terus tiba-tiba udah setahun aja gitu. Sumpah kayak kemarin aku sempet main tuh kan ke kampus. Kayak, ih, Hmm. aku kayak baru kemarin banget loh di sini. Kok udah setahun Hmm. aja gitu. Cuman emang ya dalam waktu setahun itu banyak inilah, Heeh. banyak dinamikanya lah, banyak peristiwa-peristiwa lah setelah lulus itu. Heeh. Iya sih. Lu ada nggak sih apa ya? Ya pasti semua orang punya ini ya, punya punya kemauan gitu setelah lulus tuh dia mau Hmm, ngapain, terus tujuan-tujuannya apa gitu. Lu setelah lulus tuh lu pengennya gimana sih sebenarnya? Yang ini aja ya, yang umum aja, nggak usah deep deep banget, nanti takutnya nggak mau cerita cerita di sini gitu, yang umum aja gitu. ah, oke. Jujur, setelah lulus itu, aku dilema banget sih, Mbak, kayak, apa Hmm. ya, Hmm. apakah aku harus S2 dulu atau kerja dulu nih? Nah, kalau dari ortu sendiri tuh kayak merekomendasikan buat aku lanjut gitu, lanjut S2. Nah, Hmm. sementara Hmm. aku tuh maunya, ah kerja dulu deh kayaknya. Akhirnya kan kemarin Hmm. makanya aku pindah ke Kaltim kan, Kalimantan Timur, Hmm. nyari kerja di sana. Nah, udah nunggu beberapa bulan setelah perjuangan apply-apply kerjaan sana sini,
Aku dapatlah tawaran, cuman karena ada beberapa pertimbangan, akhirnya nggak aku ambil. Makanya aku nyampe di Pare sekarang, gitu. Karena tawaran kemarin nggak aku ambil. Nunggu sambil Oh, apply-apply kerjaan itu, aku juga sebenarnya hmm. apply beberapa beasiswa luar negeri itu kan. Karena saking dilemanya, Nah, aduh ini kerja dulu apa S2 dulu gitu. Tapi emang belum dapat aja karena ya akunya juga nggak niat buat S2 sih sebenarnya gitu. apa sih yang memutuskan lu tuh kayak ya sebenarnya emang gue tuh nggak belum pengen S2 aja gitu kan, karena rata-rata tuh kan ada dua tipe orang ya, ada yang mau kayak mau lanjut eh, bekerja kayak lo atau lanjutin S2. Nah, dimana sih lo bisa nentuin kalau lo tuh belum pengen buat sekolah S2 gitu, begitu. Hmm, kalau aku tuh tipikal orang yang sebelum ngambil keputusan tuh aku nanya gitu loh Mbak ke diri aku sendiri. Aku mau ini karena apa gitu. Nah, yang S2 ini aku nanya gitu. Ini bahkan pertanyaan yang aku ajukan ke diriku sendiri sebelum kita lulus. Aku nanya, kenapa sih kamu mau S2 gitu. Dan sampai hari ini aku tuh bener-bener belum nemu jawabannya kenapa aku harus S2. Dan apa ya, karena aku belum tahu tujuanku apa, jadi aku memutuskan kerja dulu. Karena kalau aku nanya ke diri aku sendiri kenapa harus kerja dulu, itu aku bakalan nemu nemu banyak banget jawaban. Jawabannya tuh bakalan banyak banget. Sementara kalau S2 aku gak nemu jawaban kenapa aku harus S2 gitu. Artinya eh, kalau aku belum nemu jawabannya nih, artinya kan aku belum benar-benar butuh itu gitu. Tapi aku pengen, kalau ditanya pengen ya aku pengen S2, tapi mungkin belum dalam waktu dekat gitu. Bener-bener. Kalau gue sih setuju kayak gitu, kembali ke orangnya masing-masing. Nggak ada yang salah sih menurut gue. Kalau misalkan kita beda nih, beda pendapat, Mhm. kayak gini, beda tujuan hidup gitu, aku bakalan nanya, aku pengen tahu point of view-nya dia gitu, kenapa dia memilih jalan Iya itu bener-bener. gitu, nggak yang serta-merta langsung kayak, apa sih kamu milih itu tuh salah loh, enggak, aku nggak gitu banget. Iya. Jadi kayak seru aja gitu, kayak punya apa ya, pandangan yang beda tuh kayak seru aja itu menurut gue kayak benar banget. Mm-mm, Buat bener-bener, apa lagi? dan kita pun juga lebih banyak taunya gitu, maksudnya banyak Hmm. informasi yang kita dapat, oh ternyata cara dia buat nyampe ke tujuan dia tuh kayak gini ternyata gitu. Dari diri lu yang sekarang ini nih, setelah kan lu udah lu waktu apa sebelum lulus tuh lu punya plan tadi kan kayak gimana gimana. Nah, Hmm, melihat diri lu sekarang posisinya udah di Pare nih coy. Udah di Pare nih, dari mm-mm. Pare terus untuk merintis karir kan pelan-pelan untuk demi perkariran Anda gitu. Apa sih? Ada nggak sih lu sempet, apalagi pas lu di Kalimantan katanya kan sempet apply sana sini gitu kan. Sempet beberapa bulan Mm-mm. bulan gitu kayak kayaknya lebih 3 bulan ya di Kalimantan ya, Hampir 6 bulan, setengah tahun aku di sana. hampir 6 bulan kan. Nah, nah di posisi kayak gitu di waktu-waktu genting kayak gitu tuh kayak aduh udah apa lamaran sana sini apa segala macem gitu, ada nggak sih kayak insight dari yang lu dapat gitu, kalau nggak hikmah, aduh berat banget kalau hikmah ya, ya adalah insight-insight itu dari eh, apa ya, dari situasi lu gitu kayak oh ternyata gue nih kayak di beginiin sama plannya Allah nih, asik Tuhan ini nih kayaknya harus begini gitu ya. Kayak, ada nggak sih lu sempet dapet percikan-percikan kayak gitu? Hmm, jadi apa ya? Setelah lulus itu banyak banget peristiwa, kejadian-kejadian yang bikin aku tuh belajar lebih apa ya? Lebih ikhlas gitu. Lebih ikhlas kalau nggak Ah. sebuah hal itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang aku mau. Kayak Mm, sebelum mm, apa mm, ya, mm, mm, mm. sebelum lulus aku udah nyusun strategi nih. Oh, plan A kayak gini, aku maunya segini, bulan ini aku mau gini 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 gini. Nah, tapi setelah lulus udah ibaratnya udah terjun langsung ke lapangannya nih kayak aku bener-bener shock kayak oh ternyata enggak sesuai, enggak semudah itu gitu, enggak sesuai sama apa yang aku pikirkan sebelumnya. Banyak banget hal-hal yang kayak bikin aku kaget banget kayak oh ternyata seperti ini menjadi dewasa kawan-kawan. Tapi apa ya, sekarang aku lebih bisa melihat ke arah positifnya sih. Maksudnya Mm, mm, dari apa ya, selama
menunggu banyaknya ketidakpastian setelah lulus itu, aku jadi lebih banyak ngabisin waktu bareng keluarga sih. Maksudnya sambil nunggu-nunggu kerjaan itu kan. Karena semenjak tahun 2016 awal aku merantau, Hmm. itu aku jarang banget di rumah. Ibaratnya di rumah itu buat tempat transit aja. Seminggu, 2 minggu balik Oh, lagi ke berarti tempat lo perantauan. Mm-mm. Gimana? SMA tuh lo ini ya berarti ya kalau dari 2016 lo SMA apa SMP yang udah boarding SMA, kalau kayak SMA. gitu. Beda provinsi. Aku di Gorontalo waktu itu. 2016 sampai Hmm. 2019. Oke, oke. Berarti dari SMA lu udah memutuskan untuk tadi apa namanya sekolah beda dari rumah orang tua lu, beda provinsi juga kata lu, sampai Mm-mm. hari ini gitu ya. Dan ketika lu di masa-masa kayak gitu, lu punya waktu banyak gitu ya buat apa namanya Mm-mm. me time. Bukan me time sih, family time jatuhnya ya, family time sama keluarga lu gitu. Betul Selain itu ada banget. lagi nggak sih insight lain selain akhirnya gue punya waktu bareng keluarga gue nih atau ada insight lain nggak? Satu aja. Apalagi ya, mungkin selain keluarga sama teman-teman lama, teman-teman aku yang ada di Palu dan sekitarnya gitu, karena kita udah beda-beda sekolah nih, terus juga mungkin ada beberapa teman yang udah kerja juga, jadi susah banget Ya. gitu loh untuk nyari waktu kumpulnya. Tapi alhamdulillah kemarin pas aku balik ke rumah itu kita jadi sering ngumpul gitu karena emang posisinya lagi pada di situ gitu. Iya, iya, benar sih ya. Jadi kayak balikin lagi waktu kayak ngebuka kapsul time gitu gak sih kayak bung, wah gila teman-teman Hmm, lama gua kayak wow, benar, ternyata benar ini banget, benar banget. Tapi emang kalau dibilang fase ngebandingin diri dengan orang lain tuh aku pernah pernah di fase itu gitu. Makanya kemarin setelah lulus itu aku sempat off sosmed beberapa bulan karena kalau lihat story teman-teman yang udah kerja, udah S2 itu aku rasanya sedih gitu, merasa tertinggal. Aku merasa kayak kok mereka prosesnya secepat itu sementara aku rasanya masih gini-gini aja. Nah, bahkan dulu dulu tuh saking ininya ya, saking seringnya ngebandingin diri sama orang lain, aku tuh sensitif banget sama pertanyaan kalau ditanya, sekarang kerja di mana? Kenapa nggak lanjut S2? Itu aku sensitif banget sama pertanyaan itu. Kalau ditanyain pertanyaan kayak ah, gitu, habis jawab tuh aku nangis habis itu kayak, ah gimana sih ini? ah, Nah, itu benar-benar ah, ah, ah. karena banyak nangis-nangisnya, sumpah. Wah, life after graduate ya, wow, wow, Iya, benar. hard hardnya dua. Udah lulus terus ada beban. Kalau dulu Iya, iya. skripsian bebannya Bener satu, lagi. how to graduate gitu kan ya kalau Hmm. aduh. Wah, lu 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 wah, lu lu keren sih. Tapi iya sih, gua juga em, ngeh gitu ya. Kita tuh ada di posisi sensitif gitu loh. Kayak sebenarnya tuh pertanyaan. Kalau ini ya, kita jauh. Maksudnya kita melihat diri kita dari posisi lain gitu. Kita nggak jadi diri kita nih. Kita nggak jadi Ines, kita nggak jadi Fitri. Kita jadi orang lain. Kita ngeliatin Ines sama Fitri gitu. Ditanyain kayak gituan. Menurut orang ini kayak biasa aja, ya kan? Kayak Iya, benar. wah, padahal itu pertanyaan yang biasa aja gitu mungkin, tapi karena emang kita lagi di posisi yang sulit jadinya lebih lebih ada percikan-percikan gimana gitu ya kayak nging 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 gitu kayak yes. Iya lagi. Sumpah kayak itu apa ya pertanyaan kayak dulu kita nyusun skripsi ditanyain, sekarang skripsinya nyampe mana? Itu kan sensitif banget ya waktu Iya, itu. Ini pertanyaan sekarang kerja di bener-bener. mana? Kenapa nggak lanjut S2 itu sensitif banget waktu itu ya. Tapi apa ya Mbak? Sekarang aku malah nyesel gitu kenapa dulu tuh aku berlarut-larut membandingkan diri dengan orang lain. Padahal kalau di posisi sekarang nih aku bisa berpikir jernih, itu nggak ada yang perlu dibandingin Hmm, sebenarnya. Maksudnya kita pun berjalan dengan kecepatan masing-masing kan. Nggak lagi lomba nih guys. masih ingin Toh tujuan bener 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 tujuan dan privilege kita pun beda-beda gitu buat nyampe ke tujuan beda, itu. iya. Hmm, Mm. itu sih. Emang emang kadang kudu random gitu kayak ya udah ngobrol ngobrol sama temen gitu atau baca buku kayak dengerin TikTok. Kadang kan TikTok tuh random ya isinya ya. Sumpah, TikTok tuh random gak sih?
kadang random loh, habis makanan nih, koko Cina juga warung gitu kan, habis itu apa, Korea, habis itu apa, anak anak orang nggak bisa ngaji. Kenapa sih TikTok gue kayak gitu, kayak saya random-random aja sih, cuman mungkin insight tuh datang dari tempat-tempat kayak gitu kali ya, yang tidak terduga. Benar benar banget. Lu ada nggak sih plan setelah di Pare selesai ini 8 bulan nanti ini? Misalnya kayak lu misalnya berjalan 8 bulan dulu gitu. Ada nggak Mhm. sih lu mau ngapain? Mau balik ke Kaltim lagi kah? Atau ke rumah dulu di Palu? Atau apa sih gitu kalau boleh tahu? eh Kalau plan terdekat nih ya setelah lulus, karena seperti yang aku ceritain di awal tadi, aku kursus nih buat kerja. Jadi setelah dari sini aku pengen kerja dulu, tapi tempatnya di mana itu jujur aku masih dilema banget. Karena apa ya? Hmm. Dulu aku setelah ninggalin Jogja ngerasanya aku bisa nyari peluang di tempat lain. Tapi setelah balik ke Sulawesi, terus aku ke Kalimantan, itu rasanya aku pengen balik ke Jawa lagi gitu loh. Kayak aku ngerasanya kehidupan aku tuh di Jawa, bukan di sana. Karena apa ya? Mungkin kita Hmm. selama kuliah itu di Pulau Jawa khususnya udah apa ya terbiasa dengan fasilitas yang serba ada, serba murah, kemana-mana aksesnya gampang. Nyampe di Sulawesi, Iya. apalagi di Kalimantan yang apa-apa mahal, itu aku bener-bener stres gitu loh Mbak. Jadi kayak, Iya, iya, oh iya, my iya. God, Iya. kayaknya mungkin aku bakalan nyari di sekitaran Pulau Jawa deh. Tapi nggak tahu deh, ntar lihat nanti. Bener-bener. Ini di penghujung podcast kita, biasanya gue suka nanya sih, Fit, ke ini, ke apa teman-teman yang datang ke podcast ala-ala Nasdi ini, kayak kalian punya quotes favorit nggak, punya lagu favorit nggak, punya movie favorit nggak, punya apa gitu, kayak boleh nggak sih lu share ke kita kalau ada salah satu aja, nggak kudu lagu, movie juga nggak apa-apa, apa quotes juga nggak apa-apa. Oke, kalau lagu yang sering, cukup sering aku dengerin akhir-akhir ini tuh lagunya Bernadia yang judulnya Kata Mereka Ini Berlebihan. Itu Aduh, itu apa tuh ya? sorry, gue kan jarang denger lagu Indo, kalau boleh tahu itu tentang apa Hmm, itu? Gimana ya? Intinya tuh kayaknya si cewek ini suka gitu kan, suka sama orang dan eh, dia berusaha menyukai apa yang si cowok ini suka gitu dan dia mengusahakan segala cara buat gimana bisa menarik perhatian si cowok ini gitu. Heeh. Wah, 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 wah. Ini nggak based on your story kan ya? Kayak, waduh ini lagu gue banget nih. Gue dulu pernah di posisi kayak gini nih. Atau gimana nih? Kebetulan Fitri itu selalu mendengarkan lagu-lagu yang liriknya tuh relate sama kehidupan dia. Jadi ya bisa Kehidupannya. dikatakan liriknya ini, aduh, itu lagi relate banget sama aku sekarang. Relate, relate. Oke, oke, oke. Mm-mm. Ya jangan sampai habis energi aja. Lu kan apa namanya ceritanya mau kayak gini gitu kan, sesuai dengan plannya si orang yang lu incer gitu kan. Jangan habisin energi aja, capek pasti. Benar, Terus capek terusan banget. kayak gitu gitu. Capek, Iya, capek. Iya, iya. Aduh, quotes-nya lagi nggak? Quotes-nya lagi nggak? Ada quotes boleh, nih. boleh dong. Ada. Lu siapin ya lu. Boleh dah. Kalau lu siapin udah, keluarin aja udah. Apa tuh? Quotes. Aku nggak nyiapin, aku lupa ini quotes-nya siapa. Intinya bunyinya tuh, Heeh. kamu tidak pernah terlalu tua untuk menetapkan tujuan lain atau untuk memimpikan mimpi yang baru gitu. Jadi nggak apa-apa. Umur itu hanya angka, guys. Jadi kayak kalian nggak, aku udah umur segini, kayaknya aku udah nggak cocok buat gini-gini. Nggak. Pokoknya selama ada kesempatan dan kalian emang mau, ya udah jalanin aja. Gapai mimpi-mimpi itu. Kasih, kasih, kasih. Iya, 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 benar-benar. Thank you, Fit, buat podcast hari ini. Semoga apa namanya plan yang lu rencanakan dan mungkin itu juga God's plan ya aja ya, buat lo. Amin. Apa yang terbaik buat Amin. lo, selalu sehat dimanapun. Saya kan lu suka pindah-pindah ya nih, sehat dimanapun kapanpun deh.
bahaya juga lu kalau gue doain cuman sehat di situ kan, mana tahu pindah gitu di mana gitu kan. Terima kasih juga nih sama Mbak Inas udah diajakin podcast hari ini. Sebenarnya ini kayaknya wacana udah dari lama banget gak sih? Baru terrealisasikan Bener-bener, sekarang. Terima bener-bener, kasih bener-bener banyak. Doa yang jauh sebelum sama. kita bikin jurnal. Iya benar, benar. Benar banget. Aduh. Udah lama banget. Semoga Mbak Inas juga Heeh. itu ya, plannya segera terwujud, sehat selalu. Widih. Amin, thank you. Gitu, lu juga. Amin. 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 Oke, yuk thank you buat podcast hari ini, Fit. Waktunya juga, lu udah ngelain waktu buat gue, buat teman-teman podcast Halo Nasji. Oke, mungkin kita bisa ketemu-ketemu next time ya, guys. Oke, dadah guys. Bye.